Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu anggota peserta Muji Santosa Training NK. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini bisa bertemu, belajar bareng, sering bersama tentang seputar pengadaan barang dan jasa pemerintah. Eh, Alhamdulillah, pada kali ini sudah hadir bersama kita narasumber di Biro Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Mas Dr. Ardi Kasmono, selaku analis kebijakan ahli muda yang pada siang hari ini akan menyampaikan eh, mini kompetisi pekerjaan konstruksi yang memang akhir-akhir ini sering ya kita lihat mungkin lewat grup-grup WA itu tawaran-tawaran BIMTEK ya yang sering jadi bahan diskusi di kelas-kelas daring, dan pada kesempatan kali ini eh, kita beruntung bisa langsung mengikuti langsung dari narasumber yang sudah berpengalaman. Terima kasih juga ucapkan kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola MSTC yang kembali memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang daring pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah eh, sebelum acara kita mulai, kita berdoa agar kita dimudahkan dalam menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber, dan semoga nanti apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini bisa yang membantu dalam kita melaksanakan eh, pekerjaan, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Cukup, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, nanti selama 45 menit ke depan, narasumber akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Nanti setelah pemaparan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, bisa melalui fitur chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Ardi Kasmono, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, izin. Suara saya apakah terdengar? Jelas, jelas banget. J, matur Alhamdulillah. atas waktu, kesempatan, dan layar yang diberikan. Eh, Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Kayak nggak Semoga bisa mute semua nih. Mudah-mudahan semoga baik semua. Ya, senantiasa diberikan kesehatan dimanapun berada saat ini. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa bertatap di layar masing-masing melalui kelas daring Muji Santosa Training and Consulting. Kami mengucapkan banyak terima kasih Pak Muji diberikan kesempatan pada kelas hari ini, sharing session terkait dengan salah satu tema yang tentu banyak diperbincangkan, yaitu mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Sehingga mohon izin pada kesempatan yang baik ini, izin kami akan sharing gitu ya, berbagi pengalaman kami di Pemprov Jatim terkait dengan mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Jadi Bapak dan Ibu, saya lihat tadi di antara peserta ada banyak senior-senior, guru-guru kami, dan kami banyak belajar dari Bapak Ibu yang ada di sini. Sehingga mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat dari saya pada kesempatan hari ini, kami akan ingin berbagi atau sharing dari pengalaman yang sudah pernah kami lakukan. Tadi sudah diperkenalkan, mohon izin, nama saya Ardi Kasmono. Saat ini bertugas di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur sebagai analis kebijakan muda eh, atau di sini sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa. Selain itu kami juga sebagai fasilitator di LKPP, fasilitator level 1, 2, 3, dan 4. Salam kenal Bapak dan Ibu dari saya dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur. Kemudian di kelas ini kebetulan juga ada teman-teman kami yang
sudah tergabung di kelas daring. Tadi saya melihat ada Bu Narse, kemudian ada Bu Dwi Andayani, dan mungkin ada beberapa teman juga dari Biro Pengadaan Barang Jasa yang bergabung di kelas ini. Baik, sekali lagi salam kenal Bapak dan Ibu dan selamat berdiskusi nanti setelah kami menyampaikan materi. Saya mohon izin memulai untuk menyampaikan materi. Sebelumnya saya izin sedikit bercerita terkait dengan pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik di Provinsi Jawa Timur. Tadi sempat ditanyakan gitu ya. Jadi di Provinsi Jawa Timur Bapak dan Ibu pekerjaan konstruksi diproses melalui sistem katalog ini bukan baru-baru di tahun 2025, tapi tentu sudah berproses di tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Di antaranya sejak tahun 2020 itu sudah diproses pekerjaan konstruksi. Pada saat itu digunakan untuk pemeliharaan rutin jalan, di antaranya jalan wisata gitu ya ke PAJD, Program IPA Jalan Daerah, ke BTS Bromo Tengger Semeru, itu sudah diproses menggunakan purchasing di katalog versi 5 yang lalu. Kemudian setelah itu diproses ke versi berikutnya gitu ya. Ketika sudah menggunakan metode negosiasi, sehingga mekanisme pemilihan penyedia itu dilakukan juga menggunakan katalog versi 5 yang lalu. Kemudian setelah ada atau siap dengan metode mini kompetisi di katalog versi 5, beberapa pekerjaan konstruksi itu juga sudah diproses dengan mini kompetisi di katalog versi 5, baik di Dinas Pekerjaan Umum, terutama di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, termasuk di beberapa dinas selain teknis gitu ya. Termasuk ada dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, kemudian ada dari dari rumah sakit bahkan dengan teman-teman itu mengirimkan surat ke kami di Biro Pengadaan Barang Jasa sehingga kami menugaskan ada tim pendamping yang membantu untuk mempersiapkan dokumen dan berproses mini kompetisi di katalog versi 5 yang lalu gitu ya. Jadi kami sedikit cerita bahwa prosesnya itu tidak serta-merta dan sekarang ketika versi 5 dinonaktifkan kemudian menggunakan katalog versi 6 Bapak dan Ibu. Di antaranya kami juga sudah berproses, ada beberapa paket yang sudah selesai proses pemilihannya karena beberapa paket anggaran perubahan sehingga harus segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan yang semakin terbatas. Nah ini saya mau izin ada beberapa paket yang sudah selesai gitu ya. Saya izin menyuplihkan ada beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan proses mini kompetisinya di katalog versi 6. Nah, Bapak dan Ibu, kalau dulu mungkin kita pernah mendengar gitu ya, dikhawatirkan dilakukan dengan tender karena penawarannya di bawah 80%. Nah, melalui tayangan yang Bapak Ibu bisa lihat di layarnya masing-masing, di sini saya coba mendeliver hasil dari proses mini kompetisi. Nah, ternyata dari beberapa paket itu juga yang terdapat penawarannya di bawah 80% itu ya. Saat ini sudah diproses kurang lebih ada 30 paket pekerjaan. Jadi yang sudah diproses di salah satu instansi di kami di Dinas PU Bina Marga Provinsi Bapak Ibu kurang lebih ada 30 paket pekerjaan. Nah, di sini coba saya eh, dari data yang ada dari 30 paket pekerjaan tersebut ternyata 15 pemenang itu persentasenya di bawah 80% gitu ya dengan pemenang terendah itu sebesar 74,21%. Kemudian penawaran dengan pemenang terbesar adalah 95,26%. Artinya Bapak dan Ibu ketika proses mini kompetisi itu dilakukan kemudian sudah terjadi proses kompetisi dengan baik gitu ya. Maka kompetisi yang sebelumnya dilakukan di mekanisme pemilihan dengan metode tender itu juga dimungkinkan terjadi di proses mini kompetisi menggunakan katalog versi 6 gitu ya. Sehingga di sini ketika PPK melaksanakan proses pemilihan ini akan melaksanakan beberapa mekanisme evaluasi kewajaran harga, terutama pada penawaran-penawaran yang di bawah 80% gitu ya. Sehingga di sini mohon izin Bapak Ibu, di slide ini kami ingin menyampaikan bahwa ketika di katalog elektronik di situ sudah membuka ruang kesempatan kepada para pelaku usaha secara luas, maka
proses mini kompetisi itu juga bisa terjadi di katalog elektronik versi 6. Kemudian secara regulasi tentu kita sudah memahami terkait dengan mini kompetisi ini mengacu kepada beberapa regulasi. Di antaranya di sini ada keputusan Kepala LKPP nomor 93 tahun 2025 yang sudah banyak dibahas pada beberapa sesi gitu ya. Nah, saya tidak membahas terkait dengan bagaimana eh, ketentuan ini berlaku, tapi saya coba membahas dari perspektif bagaimana implementasinya terkait dengan penggunaan regulasi ini, Bapak dan Ibu. Nah, adapun beberapa paket yang sudah diproses, yang tadi sempat kami bagikan tayangannya, itu eh, di antaranya menggunakan ada yang sudah menggunakan dokumen kompetisi yang sudah dirilis oleh DJPK tanggal 2 September 2025, ada yang belum karena paket-paket tersebut diproses sebelum dokumen kompetisi ini atau doktis ini dikeluarkan gitu ya. Nah, kemudian Bapak dan Bu, mohon izin saya coba masuk di salah satu pasal di antaranya di ketentuan pasal 50 yang sering kita diskusikan bersama. Di ketentuan ini diantaranya akan mendiskusikan bahwa purchasing itu wajib apabila sudah tersedia di katalog elektronik gitu ya. Di antaranya terdapat beberapa kriteria di ayat 5A-nya pengecualian kewajiban purchasing itu apabila tidak memenuhi kebutuhan atau lebih efisien efektif dilakukan dengan metode selain purchasing dengan penilaian oleh BPK gitu ya. Nah, di antaranya eh, sebelum diproses pekerjaan konstruksi melalui katalog elektronik versi 6, nah ini kami melakukan penilaian terlebih dahulu. Jadi mengkonfirmasi apakah produk-produk pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan itu tersedia di dalam katalog atau tidak. Sehingga ketika ternyata tersedia dapat memenuhi kebutuhan, maka itu akan dilakukan dengan metode mini kompetisi pada katalog versi 6 gitu ya. Ketika tidak, nanti akan dipertimbangkan dengan metode selainnya. Tentu akan dipertimbangkan apakah memungkinkan dengan pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi nilai sampai dengan 400 juta atau ternyata nilainya di atas itu sehingga alternatifnya apakah menggunakan tender cepat atau dengan tender. Nah, di sini akan diidentifikasi terlebih dahulu. Nah, pada slide yang sudah kami siapkan, di sini nanti kami sediakan terkait dengan kertas kerja mekanisme untuk identifikasi terkait dengan bagaimana menentukan apakah bisa dipenuhi melalui katalog elektronik atau tidak. Nah, di antaranya kita akan mempertimbangkan ada surat dari LKPP terkait dengan pekerjaan konstruksi pada sektor konstruksi termasuk pengadaan jasa konstruksi termasuk material dan peralatannya. Di sini di antaranya diwajibkan menggunakan metode mini kompetisi. Di antaranya di sini dengan berpedoman pada dokumen pengumuman penayangan produk dan dokumen mini kompetisi. Sehingga selain akan mengidentifikasi ketersediaannya, maka di sini hal yang penting Bapak dan Ibu kita perlu mengkaji terlebih dahulu yaitu dokumen pengumuman penayangan produk pada item-item pekerjaan konstruksi gitu ya. Kemudian juga perlu memahami dokumen mini kompetisi. Nah, saat ini yang sedang kita bahas adalah dokumen kompetisi yang sudah dirilis oleh Kementerian PU tersebut. Kemudian kita juga perlu memahami terkait dengan saat ini yang terbaru, yaitu terkait dengan penyusunan analisa atau perkiraan biaya pekerjaan konstruksi berdasarkan SE Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor 182. Kalau secara proses yang tadi beberapa paket yang kami tunjukkan itu masih menggunakan yang SE 30 tahun 2025. Karena kalau kita baca di dokumen pengumuman penayangan produk itu masih belum diperbarui sesuai dengan SE 182 gitu ya. Jadi versi adendum dari dokumen penayangannya masih menggunakan yang 30 2025. Nah, sehingga hal yang penting Bapak dan Ibu di awal di situ terkait dengan analisa harga satuan pekerjaan yang ada di RAB, kemudian diturunkan ke HPS gitu ya, yang sudah dibuat oleh konsultan perancang, kemudian ditetapkan oleh PPK, itu apakah sudah mengacu penyusunan analisanya sesuai dengan SE 182 atau belum gitu ya, tahun 2025. Sehingga di awal untuk mengidentifikasi sebelum melakukan pengecekan ke dalam sistem,
Ini perlu disesuaikan terlebih dahulu kesesuaian analisanya. Nah, sehingga nanti akan melihat Bapak Ibu PPK atau PP gitu ya, kesesuaiannya dengan kategori di master product yang sudah disediakan. Sehingga di sini akan dipastikan kembali item-item pekerjaan yang dibutuhkan itu berada di kategori mana, kemudian master product beserta satuan pengukuran dan kode produknya. Nah, ini ilustrasi Bapak dan Ibu kertas kerja yaitu pengecekan RAB dengan master product dan kategori pekerjaan konstruksi. Di bagian sebelah kiri, di sini diantaranya adalah RAB yang dibutuhkan. Jadi RAB yang dibutuhkan ada misalkan pekerjaan laston lapis aus ACWC, ada lapis perekat aspal cair atau emulsi dan beberapa kebutuhan yang lainnya yang ada di RAB atau ada di HPS ini akan dicek terlebih dahulu Bapak dan Ibu ketersediaannya di master produknya. Nah, di sini PPK sudah mengurutkan sesuai dengan nilai harga yang terbesar gitu ya. Jadi diurutkan oleh PPK atau nanti ketika akan menyusun dokumen, maka ini disesuaikan dengan mata pembayaran utama. Jadi sudah coba diurutkan oleh PPK item-item pekerjaannya, termasuk saat ini yang eh, menjadi salah satu kendala itu adalah di bagian mobilisasi gitu ya. Di bagian mobilisasi ini kalau sebelumnya pada saat penyusunan RAB itu biasanya dijadikan satu. Mobilisasi peralatan itu termasuk beberapa jenis peralatan, tapi di Master Product atau di SE Bincon 182 itu mobilisasinya dibuat per item pekerjaan. Sehingga ini akan dikonfirmasi terlebih dahulu kesesuaiannya dengan Master Product. Salah satu contohnya misalkan di sini ada pekerjaan ACWC. Ada pekerjaan ACWC, kemudian di sini akan dicek di master produknya. Kategori satunya masuk di bidang bina marga, kemudian masuk di kategori 2 divisi 6 pekerjaan aspal, kemudian masuk di kategori tiganya adalah 6.3 campuran braspal panas. Master produknya adalah masuknya ACWC. Kemudian selain itu di sini juga dicek kembali kesesuaian satuan pengukurannya. Ternyata satuan pengukuran di RAP atau HPS sudah sesuai dengan satuan pengukuran di master product. Kemudian dituliskan kode produk dan lingkup dari pekerjaannya. Nah, item-item pekerjaan yang lain akan dicek juga dengan kesesuaian master product ini. Sehingga di sini adalah untuk memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan itu secara ketetapan di master produk pembagian kategori 1, 2, 3 dan master produknya itu sudah tersedia atau belum gitu ya. Ada beberapa poin yang masuk di kategori bidang bina marga, kemudian ada beberapa kategori yang bisa jadi masuk di kategori lain. Ini contohnya misalkan ternyata di item pekerjaan SMKK di situ masuknya adalah di kategorinya adalah SMKK. Contohnya di sini ada petugas pengatur lalu lintas, poin nomor 9 Bapak dan Ibu. Ini masuknya di sistem manajemen keselamatan konstruksi. Kemudian di kategori duanya adalah penerapan SMKK, masuknya di komponen 5 gitu ya. Nah, sehingga item-item pekerjaannya sebanyak jumlah pekerjaan itu akan dicek kesesuaiannya di masing-masing kategori yang tersedia. Apabila pekerjaan di bidang bina marga ini relatif lebih sedikit, jadi secara implementatif itu lebih bisa diimplementasikan karena itemnya tidak terlalu banyak. Biasanya yang banyak adalah di sisi kuantitasnya di sini, Bapak Ibu. Misalkan di poin nomor satu di sini ACWC kuantitasnya 125 ton gitu ya. Eh, Kemudian juga di bidang SDA, ini secara praktek di kami juga item pekerjaannya relatif lebih sedikit gitu ya untuk pekerjaan di SDA. Sehingga selain di bidang bina marga, sebagaimana yang tayang di ini juga implementatif ketika menggunakan pekerjaan di SDA. Nah, kami sudah berproses juga beberapa pekerjaan konstruksi. Kami coba analisis ketersediaannya di master product gitu ya, menggunakan bidang cipta karya itu cukup mengalami kesulitan gitu ya karena item pekerjaannya cukup banyak.
Kemudian ketersediaan master produk untuk yang bidang cipta karya di situ tidak mengakomodir secara keseluruhan gitu ya. Sebagai contoh ada di salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Timur ada pekerjaan pembangunan ruang baru. Ternyata dari sekian banyak item tidak secara keseluruhan tersedia di master product gitu ya. Sehingga hanya sebagian, sedangkan sebagian yang lainnya tidak tersedia. Nah, ini juga hal awal yang perlu dipastikan terkait dengan ketersediaannya. Sehingga kembali di ketentuan pasal 50 tadi, ketika di master nanti akan tersedia, maka dimungkinkan penyedia sudah bisa menayangkan Bapak dan Ibu. Jadi penyedia sudah bisa menayangkan sesuai dengan kategori 3 di masing-masing item pekerjaan ini. Ketika ternyata kategori tiganya di situ tidak tersedia, maka penyedia tidak bisa menayangkan produk di kategori yang sesuai. Mungkin dia bisa tayang gitu ya, tapi di kategori lain yang tidak sesuai. Sehingga hal ini perlu dipastikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah di master produknya tersedia. Ketika tersedia, berikutnya tinggal dicek di aplikasi katalog elektronik. Nah, kita akan membuka aplikasi katalog sesuai dengan bidang kategori yang tadi sudah kita identifikasi. Sebagai contoh, tadi di antaranya ada bidang Bina Marga, ada bidang SMKK gitu ya. Ternyata di bidang umum tidak tersedia, kemudian tidak masuk di bidang sumber daya dan cipta karya. Sehingga nanti kita akan melihat berikutnya penayangan produknya untuk memastikan bahwa item-item pekerjaan di bidang tersebut sudah tersedia. Kita juga bisa melihat secara lebih detail untuk memastikan kesesuaian dari masing-masing penayangan produk. Nah, di sini dicontohkan di bidang bina marga tadi dilakukan pengecekan di kategori 3 yang digunakan. Oh, ternyata produk-produknya sudah tayang dan bisa digunakan untuk mini kompetisi. Ini hal awal Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa di ketentuan pasal 50 di ayat 5 itu tersedia atau tidak gitu ya. Kalau ternyata tidak tersedia maka ini bisa sebagai data dukung bagi PPK untuk memberikan penilaian. Ternyata metode purchasing wajib dengan mini kompetisi untuk pekerjaan tersebut secara kategori dan penayangan produknya belum tersedia gitu ya. Kemudian setelah dipastikan di tahapan awal sudah tersedia, itu didokumentasikan gitu ya, sehingga bisa berproses ke tahapan berikutnya. Nah, kemudian di tahapan berikutnya, maka kita akan mendesain gitu ya, terkait dengan bagaimana mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksinya. Di antaranya kita akan mulai menyiapkan dokumen persiapan untuk proses mini kompetisi, yang mana di antaranya di sini akan disusun terkait dengan dokumen kompetisi. Kemudian spesifikasi teknis akan disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaannya. Kemudian berikutnya pagu kompetisi. Nah, pagu kompetisi di sini yang dimaksud adalah nilai HBS. Sehingga di situ sesuai dengan ketentuan pasal 26, nilai di atas 100 juta, maka perlu disusun HBS gitu ya. Sehingga dari RAB itu perlu diturunkan menjadi HBS yang disesuaikan dengan eh, analisa yang berlaku di harga setempat gitu ya. Kemudian terkait dengan penggunaan uang muka, berikutnya terkait dengan jaminan-jaminan apabila ada. Sehingga di antaranya di sini yang perlu disiapkan terkait dengan dokumen kompetisi, maka dokumen kompetisi tersebut. Adapun saat ini kami di Provinsi Jawa Timur masih mengakomodir dokumen kompetisi yang disediakan oleh Kementerian PU ini Bapak dan Ibu tertanggal 2 September 2025, yang mana dokumen ini tertulis di bab satunya dapat disesuaikan. Ini mohon izin Pak Zafran, mungkin dibantu jangan dicoret-coret Pak ya. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya terkait dengan dokumen kompetisi. Nah, karena perbedaannya sebelumnya yang banyak berproses gitu ya menyusun dokumen, misalkan dokumen tender ya, atau dokpil gitu ya, itu yang melakukan adalah pokja pemilihan atau dokumen pengadaan langsung disusun oleh pejabat pengadaan. Nah, saat ini ketika berproses doktis nilai di atas 200 akan disusun oleh PPK gitu ya. Nah, sehingga di sini perlu pembahasan sehingga proses mini kompetisi ini yang
lebih lama disiapkannya adalah ketika menentukan beberapa persyaratan yang ada di dalam dokumen kompetisi ini, Bapak dan Ibu. Sehingga secara praktek di tempat kami di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur itu ada beberapa kali rapat yang banyak membahas terkait dengan tahapan persiapan ini, sehingga difinalkan. Harapannya nanti pada saat diproses, maka aturan mainnya cukup jelas sesuai dengan dokumen ini. Secara implementatif Bapak dan Ibu, mekanisme yang sudah kami lakukan dari beberapa paket yang tadi di awal kami share gitu ya, itu tidak dilakukan secara keseluruhan gitu ya. Jadi diambil salah satu paket, dibuat semacam uji coba gitu ya, salah satu paket yang item pekerjaannya lebih sedikit, secara nilai tidak terlalu besar. Kemudian PPK-PPK yang berkepentingan itu dikumpulkan dulu, dikumpulkan, kemudian dibahas dan disimulasikan terlebih dahulu bagaimana mekanisme sistem ini akan bekerja mini kompetisi di versi 6. Kemudian satu paket diproses dan itu diketahui oleh beberapa PPK gitu ya. Jadi beberapa PPK yang nantinya setelah satu paket ini berproses akan dilanjutkan oleh beberapa PPK yang lainnya. Nah, sehingga hal tersebut dilakukan di awal, di antaranya adalah untuk memastikan bahwa satu paket ini bisa berhasil ya. Jadi satu paket ini bisa berhasil, kemudian nanti diikuti oleh PPK-PPK yang lainnya. Nah, sehingga di tahapan awal itu dilakukan terlebih dahulu Bapak dan Ibu melakukan pembahasan terkait dengan dokumen kompetisi ini. Dan antara di sini coba kami tandai poin penting yang perlu dibahas itu ada di LDK, lembar data kompetisinya, kemudian menentukan terkait dengan rancangan kontrak gitu ya. Adapun di lembar data kompetisi itu nanti akan berisi terkait dengan syarat-syarat yang akan dipenuhi oleh penyedia. Kemudian di rancangan kontrak di sini yang mungkin perlu dibahas yang paling utama adalah terkait dengan bentuk kontrak gitu ya. Kalau di Doktis ini posisi atau hierarki kontraknya menggunakan surat perjanjian, surat pesanan, syarat umum dan syarat khusus gitu ya, sistematika penyusunannya. Nah, nanti coba kita bahas terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini ada kertas kerja isian dari dokumen kompetisi. Ini biasanya digunakan oleh PPK sebelum dituangkan ke dalam dokumen kompetisi itu tersendiri. Sehingga di sini dikumpulkan beberapa isian yang perlu diisi terlebih dahulu oleh PPK. Di antaranya PPK perlu melengkapi terkait dengan lembar data kompetisinya tersebut, berapa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, kemudian sumber dana termasuk pagu anggaran dan pagu kompetisi. Nah, sehingga di sini kalau pagu anggaran itu pagu yang ada di DPA kalau kita di pemerintah daerah, kemudian pagu kompetisi berdasarkan nilai HBS tersebut. Kemudian menentukan persyaratan kualifikasi baik KBLI maupun SBU-nya. Kemudian menentukan persyaratan teknisnya baik pekerjaan utama termasuk peralatan utama. Kemudian personil manajerialnya yang dipersyaratkan dalam pekerjaan ini. Kemudian cara pembayarannya. Berikutnya, apakah diperlukan jaminan penawaran apabila nilai di atas 10 miliar? Kemudian masa berlaku penawarannya selama berapa hari setelah batas akhir masukkan penawaran? Berikutnya untuk rancangan kontrak, di sini di antara yang perlu dicermati adalah terkait dengan eh, ya, masa pelaksanaan kontraknya, karena kemarin pekerjaannya adalah pekerjaan yang anggarannya baru tersedia di anggaran perubahan, sehingga waktu pelaksanaannya relatif terbatas, Bapak dan Ibu, tidak lama, sehingga pekerjaan ini dilakukan proses pemilihan itu sebelum anggarannya disahkan. Jadi tahapan persiapan, kemudian tahapan persiapan itu sudah dilakukan mulai dari bulan Agustus, kemudian bulan September gitu ya, itu sudah diproses. Kemudian di sekitar bulan Oktober itu rata-rata sudah mendapatkan pemenang. Kemudian tinggal menunggu pengesahan anggaran perubahan setelah disahkan, kemudian tanda tangan kontrak dan pelaksanaan. Jadi menggunakan skema mini kompetisi konstruksi dini gitu ya.
Jadi dilakukan sebelum anggarannya itu disahkan. Kemudian hal lain yang juga perlu dicermati terkait dengan masa pelaksanaan, kemudian masa pemeliharaan, dan beberapa hal lain yang ada di ketentuan di rancangan kontrak maupun di syarat-syarat khusus kontrak gitu ya. Nah, di sini saya coba bahas beberapa hal yang mungkin berbeda gitu ya. Kalau hal-hal yang sifatnya umum dan ada di keumuman gitu ya, mungkin tidak saya bahas karena waktunya terbatas. Saya coba membahas terkait dengan beberapa hal yang mungkin secara khusus dilakukan di sini, Bapak dan Ibu. Di antaranya di dokumen kompetisi, di sini coba diidentifikasi dasar-dasar yang bisa dijadikan sebagai acuan gitu ya. Jadi kalau dilihat, saya tidak mengambil keseluruhan, di sini ada 23 yang dijadikan dasar untuk berproses di mini kompetisi. Di antaranya di sini juga disampaikan kalau di Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu ada surat edaran Gubernur Jawa Timur nomor 11528 tahun 2025 ini tentang implementasi e-purchasing. Ini sebagai tindak lanjut dari amanah MCSP KPK gitu ya. Jadi ada amanahnya sehingga diturunkan ada SE Group yang mana di SE Group ini terdapat kewajiban nilai di atas 200 juta itu dilakukan dengan mini kompetisi. Sehingga di Provinsi Jawa Timur, Bapak dan Ibu untuk pengadaan barang, jasa, termasuk untuk pekerjaan konstruksi apabila nilai di atas 200 juta itu dilakukan dengan mini kompetisi melalui SE Group ini. Adapun terdapat beberapa aturan pengecualian boleh tidak dilakukan dengan mini kompetisi apabila terpenuhi beberapa ketentuan pengecualian. Contohnya misalkan pengadaan darurat, pengadaan likan, pengadaan BLUD dan beberapa aturan pengecualian yang lainnya gitu ya. Sehingga secara praktek Bapak dan Ibu di Pemprov Jatim selain kita bicara hal ini adalah pekerjaan konstruksi, itu pengadaan barang itu ketika nilai di atas 200 maka banyak diproses dengan mini kompetisi gitu ya. Sehingga harapannya justifikasi penentuan pemenang akan lebih objektif berdasarkan mini kompetisi yang dilakukan di sistem. Meskipun penentuan pemenangnya kembali ke PP atau PPK gitu ya, tapi akan didahului dengan mekanisme mini kompetisi. Kemudian berikutnya di Dinas PU Bina Marga di situ ada SOP tersendiri. Nah, di SOP ini yang merinci tahapan per tahapan ini ya. Jadi tahapan persiapan itu apa saja yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan, termasuk dibentuk ada tim. Nah, tim ini ditetapkan oleh kepala dinas itu membantu tugas dari PPK gitu ya. Sehingga diantaranya melakukan pengecekan di master product, melakukan sounding market, pengecekan di sistem di katalog, kemudian apabila dibutuhkan melakukan market confirmation gitu ya, konfirmasi kepada penyedia yang tayang. Di situ ada beberapa tim gitu ya, sehingga di setiap tahapan nanti akan ada tim yang berproses secara teknis itu untuk melakukan beberapa tahapan. Tadi di awal yang sudah kita bahas adalah tentang ya, pertahapan persiapan. Kemudian hal yang lain yang juga ditentukan dalam dokumen ini diantaranya terkait dengan klarifikasi atau verifikasi lapangan kemampuan aktual. Di sini pembuat dokumen yaitu PPK karena nilainya di atas 200 menentukan di dalam dokumennya bahwa dapat dilakukan pembuktian yaitu diantaranya terhadap alamat penyedia, peralatan, dan atau sumber daya manusia serta persyaratan kualifikasi lainnya dilakukan dengan klarifikasi atau verifikasi lapangan atau kemampuan aktual sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen kompetisi. Nah, kalau di dokumen kompetisi di antaranya Bapak Ibu bisa kita baca di ketentuan bab 3 di IKP itu terdapat pengaturan terkait dengan klarifikasi gitu ya. Nah, di sini ditambahkan di antaranya ada beberapa hal yang perlu dilakukan klarifikasi gitu ya. Jadi di sini didetailkan kembali baik alamat, peralatan termasuk sumber daya manusia. Kemudian hal yang lain di pekerjaan ini pembayarannya menggunakan skema monthly certificate atau pembayaran bulanan sehingga tidak menggunakan skema termin karena mengingat waktunya juga terbatas sehingga harapannya penyedia yang bisa mengerjakan lebih cepat daripada waktu rencana yang sudah ditetapkan gitu ya.
maka di sini bisa mengajukan pembayaran. Jadi menggunakan pembayarannya secara bulanan sesuai dengan capaian atau prestasi pekerjaan di lapangan. Ini sudah beberapa waktu digunakan, tidak hanya di Dinas PU Bina Marga, termasuk di beberapa instansi di kami. Pekerjaan konstruksi juga ada yang menggunakan skema pembayaran bulanan, gitu ya, selain menggunakan skema pembayaran termin. Ketika menggunakan skema bulanan, di sini ada fleksibilitas Bapak dan Ibu, terutama bagi kontraktor atau penyedia yang punya semangat untuk mengerjakan pekerjaan lebih cepat gitu ya. Jadi tidak hanya mengejar termin satu, termin dua, tapi ketika di skema bulanannya capaiannya bisa lebih cepat, maka di situ juga bisa mempercepat terkait dengan mekanisme pembayarannya. Kemudian berikutnya yang coba kami catat, di situ ditentukan juga pembayaran minimal Bapak dan Ibu. Jadi ambil dasarnya dari keputusan gubernur ini tentang penetapan upah minimum di kabupaten kota di Jawa Timur. Sebagai contoh, paket pekerjaan yang kami ambil, yang saya jadikan bahan untuk analisis, ini berada di misalkan di Kota Surabaya misalkan ya. Di sini di upah bulanan Kota Surabaya. Di situ besaran upah minimumnya adalah 4,9 juta, sehingga di sini penentuan upah harian minimalnya adalah satuannya orang hari 198 sekian orang hari. Kemudian dipersyaratkan pada paket pekerjaan ini untuk upah pekerja harian minimalnya adalah untuk satuan jamnya adalah 28 sekian satuan orang jam. Sehingga keterkaitannya dengan perhitungan analisa harga satuan pekerjaan yang terdiri dari harga satuan dasar untuk material, kemudian peralatan dan upah tenaga kerja, maka di sini dipersyaratkan menggunakan upah minimal sesuai dengan lokasinya. Apabila lokasinya ternyata di kabupaten kota lain selain di kota Surabaya, maka ini akan disesuaikan gitu ya. Sehingga harapannya pada saat mengajukan penawaran di sini disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku upah minimum. Kemudian Bapak dan Ibu di sini untuk pemberian penjelasan itu ditentukan kalau kita baca di keputusan Kepala LKPP 93 2025 di situ kan apabila tersedia ya dan saat ini di aplikasi katalog fiturnya masih belum tersedia. Namun secara pengalaman di mini kompetisi versi 5 yang lalu ternyata pemberian penjelasan ini sangat dibutuhkan untuk mendelivery apa syarat dan bagaimana proses yang harus dilakukan oleh para penyedia gitu ya. Karena sistemnya baru eh, di situ ada produk tayang, ada produk-produk penawaran mini kompetisi sehingga di sini disediakan pemberian penjelasan diperlukan waktunya disediakan gitu ya melalui Zoom meeting. Di antaranya di sini karena di fitur masih belum tersedia peserta yang menyampaikan surat penawaran melalui email yang sudah ditentukan itu akan dibagikan link Zoom untuk berproses melakukan pemberian penjelasan. Dan berdasarkan dokumentasi yang kami dapatkan bahwa dan Bu pemberian penjelasan ini dihadiri oleh PPK beserta tim teknis gitu ya dari Dinas PU Bina Marga termasuk beberapa PPK yang lain juga. Kemudian para penyedia hadir secara daring, ada beberapa pertanyaan yang di diajukan gitu ya dan di situ dibahas, diberikan penjelasan secara tuntas selama masa pemasukan penawaran gitu ya. Nanti akan kami detailkan kembali di dokumentasinya. Kemudian hal yang lain terkait dengan syarat SBU, di sini SBU-nya disyaratkan SI 003 atau menggunakan SI 003. SBU-nya kualifikasi menengah. Di sini menggunakan SI 003 KBLI 2015 atau 2017. Atau menggunakan konstruksi bangunan sipil Jalan BS 001 KBLI 2020. Kemudian yang menarik di sini ada tambahan surat pernyataan kesanggupan. Di antaranya di sini kesanggupan peserta atas beresiko terhadap metode pelaksanaan. Kemudian salah satu isu kalau di Provinsi Jawa Timur itu banyak Bapak Ibu penyedia itu ternyata kendalanya di cash flow ya. Apalagi proyeknya sudah di akhir tahun. Alasannya proyeknya banyak, uangnya berputar sehingga di sini diminta kebutuhan cash flow pekerjaan, waktu penyelesaian pekerjaan gitu ya.
Sehingga di sini dari sisi penyedia, baik dari sisi finansial, resiko yang dihadapi maupun lainnya, kesanggupan ini dituangkan dalam satu daftar pernyataan dan ditandatangani di atas materai oleh Direktur Penyedia Jasa. Jadi ini salah satu tambahan persyaratan untuk melengkapi dalam proses mini kompetisi di pekerjaan ini. Kemudian karena ini nilainya di atas 10 miliar, maka di sini diperlukan jaminan pelaksanaan. Yang sedang kami tayangkan ini secara nilainya adalah 16 miliar sehingga diperlukan jaminan pelaksanaan. Nah, kemudian ini terkait dengan tahapan pelaksanaannya, Bapak dan Ibu. Tentu kita sudah memahami beberapa tahapannya. Ini akan dilakukan di sistem dan secara praktek, Bapak dan Ibu, agar ini bisa diterapkan di paket pekerjaannya, kami menggunakan versi latihan terlebih dahulu. Jadi kami menggunakan versi latihan item-item pekerjaan yang sudah diidentifikasi di awal, itu nanti akan diuji cobakan terlebih dahulu. Jadi ada dokumentasi untuk uji coba dibuat di versi latihan untuk memastikan bahwa item-item pekerjaannya itu nanti bisa diproses, kemudian disimulasikan penyedia mengajukan penawaran sampai proses evaluasinya gitu ya. Itu dilakukan di menggunakan versi latihan terlebih dahulu sebelum ke versi production. Nah, versi production pun itu dilakukan di paket pekerjaan satu dulu gitu ya, sebelum digunakan di paket pekerjaan yang lainnya. Sehingga di sini akan dibuat oleh kebanyakan dilakukan oleh BPK karena nilainya di atas 200 juta. Kemudian di sini untuk jadwal kompetisi sesuai dengan aturan DSI keputusan 93 disampaikan minimal 3 hari. Tapi secara praktek Bapak dan Ibu, karena ini adalah pekerjaan konstruksi, eh, diberikan waktu lebih dari 3 hari. Contohnya untuk paket pekerjaan yang kami jadikan studi kasus, di sini masa pemasukannya antara mulai dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 12 September gitu ya. Jadi waktunya melebihi dari waktu 3 hari, karena tadi diberikan waktu unwising untuk penyedia memahami terlebih dahulu apa syaratnya dan bagaimana mekanismenya sebelum mengajukan penawaran itu sendiri gitu ya. Sehingga tidak ada halangan ketika mereka tidak paham sistem dan mekanisme penyampaian penawarannya. Kemudian kategori 1, 2, 3 ini karena sudah diidentifikasi di kertas kerja awal, jadi sudah dipastikan bahwa ini sudah sesuai dan sudah dicek penyedianya sudah punya penayangan produk. Kemudian pagu kompetisi per produknya berdasarkan nilai HPS. Di sistem ada perubahan ya, Bapak dan Ibu. Kalau dulu sempat muncul pada saat penyedia mengajukan penawaran itu pagu kompetisi per produk ya, saat ini sudah tidak tersedia. Kemudian melengkapi volume di masing-masing barang. Kemudian item pekerjaannya ini disesuaikan dengan kertas kerja di awal tadi yang sudah dipresentasikan. Kemudian kualifikasi usaha di paket ini diantaranya menggunakan kualifikasi menengah di atas 15 miliar. Pembayarannya tadi sudah secara bulanan. Kemudian lokasi pekerjaan dan juga dilengkapi dokumen kompetisi. Dokumen kompetisi tadi sekilas sudah kita sampaikan juga. Kemudian ini mekanisme perubahan. Jadi setelah proses unwising, tanya aja Bapak dan Ibu apabila ternyata ada masukan dari peserta terkait dengan beberapa persyaratan, maka dimungkinkan dilakukan perubahan sepanjang belum ada yang mengajukan penawaran gitu ya, karena masa masukannya cukup lama dan biasanya penyedia itu memasukkannya di akhir ya, di akhir waktu sehingga masih dimungkinkan dilakukan adendum perubahan dari dokumen kompetisinya. Kemudian berikutnya di masa pemasukan penawarannya, maka di sini penyedia akan memilih item produk yang sesuai untuk diajukan penawarannya. Kemudian di sini dokumentasi dari pemberian penjelasan di antaranya Bapak dan Ibu di sini didokumentasikan. Jadi setiap proses yang tadi kami sampaikan mulai dari awal, proses unwising, proses rapat, proses evaluasi gitu ya. Itu didokumentasikan semua. Di antaranya di sini proses unwising dari siapa, apa pertanyaannya, bagaimana jawabannya, ini terdokumentasikan semua. Sehingga Bapak dan Ibu ketika berproses di tahapan ini sebagai bentuk transparansi dan juga akuntabilitas, maka ini cukup penting setiap tahapan prosesnya terdokumentasi. Kemudian berikutnya setelah masa pemasukan penawaran berakhir,
Kemudian sistem akan membuat papan peringkat kompetisi. Nah, setelah itu PPK akan berproses Bapak dan Ibu untuk melakukan beberapa tahapan di proses evaluasi. Di antara yang perlu dilakukan di awal itu adalah pemeriksaan atau pengecekan informasi produk sebelum tahapan evaluasi dilakukan. Sehingga di antaranya di pemeriksaan atau pengecekan informasi produk ini dilakukan mulai dari peserta peringkat pertama, kemudian setelah penyedia tersebut lengkap, baru dilakukan evaluasi penawaran hingga dilakukan penetapan pemenang. Ini adalah tahapan ringkas Bapak dan Ibu sesuai dengan yang ada di dokumen kompetisi gitu ya. Jadi sebelum evaluasi perlu dilakukan pemeriksaan atau pengecekan. Nah, di antara ini diatur di ketentuan IKP di klausul 26. Nah, ini di antara contoh kertas kerjanya. Nah, karena proses evaluasinya belum bisa kami bagikan gitu ya. Kami memberikan contoh mekanisme untuk pemeriksaannya Bapak dan Ibu. Dan di sini contoh kertas kerjanya. Ada item pekerjaannya, kemudian di sini pemeriksaan atau pengecekannya di antaranya apa yang perlu dicek itu terkait dengan SBU bahwa dari produk yang ditayangkan itu sudah menyampaikan SBU yang terkait tadi yang disyaratkan, kemudian memiliki sertifikat standar, kategorinya sesuai, kemudian zonasi harganya sesuai, tadi di antaranya pekerjaannya di kota Surabaya. Maka harga penayangannya penyedia sesuai dengan zona di kota Surabaya, termasuk nanti perhitungan untuk analisanya tadi diantaranya juga disyaratkan sesuai dengan upah minimal di kota Surabaya dengan satuan OH atau OJ orang jam. Satuan pengukurannya sesuai, kemudian lingkup pekerjaannya sesuai, kemudian produk tayangnya disertai dengan struktur pembentuk harga. Nah, di sini perlu dicek terlebih dahulu karena di dokumen kompetisi di situ diantaranya menginginkan bahwa produk tayang disertai dengan struktur pembentuk harga. Kemudian kesesuaian struktur pembentuk harga dengan harga tayang. Nah, ini kita bisa melihat Bapak dan Ibu di dokumen kompetisi yang sudah kita miliki, di antaranya di eh, ketentuan IKP ya. Di ketentuan IKP. Nah, di sini di ketentuan 26, di bagian 26 pengecekan atau pemeriksaan atau pengecekan informasi produk. Jadi di sini perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa penayangan produk yang diajukan penawaran itu dicek lengkap terlebih dahulu. Kenapa perlu dicek, Bapak dan Ibu? Karena di sini terdapat konsekuensi apabila peserta tidak memenuhi ketentuan pemeriksaan atau pengecekan informasi dari item yang ditawarkan, maka peserta tersebut digugurkan. Nah, di sini coba kita tandai ya. Sehingga peserta yang mengajukan penawaran itu bisa gugur sebelum memasuki tahapan evaluasi. Sehingga di sini dari paket pekerjaan yang akan dievaluasi akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Semisal di sini ketika dicek sudah sesuai, nah barulah nanti dilaksanakan evaluasi Bapak dan Ibu. Nah, berdasarkan evaluasi yang ada di keputusan LKPP 93 dan di dokumen kompetisi, di sini ada perbedaan ya. Kalau di SI 9, mohon maaf, di keputusan 93 disampaikan di sini yang dievaluasi SKP, evaluasi teknis dan evaluasi harga. Namun apabila kita pelajari di dokumen kompetisi, di antaranya yang dievaluasi itu jaminan ya. Tadi jaminan dipersyaratkan karena nilai di atas 10 miliar. Kemudian selain SKP di sini juga ada evaluasi kualifikasi di tahapan setelah evaluasi dari SKP-nya. Ini sudah kita pahami bagaimana mekanisme evaluasi SKP untuk memastikan kesesuaiannya. Saya izin menjelaskan secara praktek. Di sini ada kertas kerja Bapak dan Ibu untuk evaluasi Izin Mas terkait. Ardi, Baik. 5 menit lagi ya. Oh siap, J. Ya. Matur nuwun Pak remindernya. Baik, di sini ada kertas kerja untuk evaluasi kualifikasi. Jadi di sini dicek kembali kesesuaian NIP sertifikat standar, SBU, kemudian untuk KD untuk non kecil, sertifikat manajemen mutu termasuk validitas KSPP dan akte pendirian.
Kemudian untuk evaluasi teknis, bagaimana disyaratkan di dokumen kompetisi, baik untuk pekerjaan utama maupun peralatan. Nah, di sini juga dilakukan evaluasi, yaitu terkait dengan kesesuaian peralatan utama dan personil manajerial. Kemudian terkait dengan evaluasi teknis, nah di sini dilakukan klarifikasi bahwa dan Ibu, apabila pekerjaannya adalah hot mix, tadi salah satu contohnya adalah AC/WC gitu ya. Nah, di antaranya di dokumen kompetisi juga ditentukan bahwa di situ kesesuaian dengan lokasi AMP itu penyedia menjamin bahwa pada saat nanti barang dikirimkan itu suhu amparnya terpenuhi dengan speknya gitu ya. Di antaranya antara 120 gitu ya, 120 derajat. Sehingga ketika lokasinya itu terlalu jauh, maka di dokumen disampaikan akan dilakukan pengujian gitu ya untuk memastikan kesesuaian atau tidak. Kemudian setelah speknya sesuai, baik persyaratan peralatan maupun persyaratan personil manajerial, maka di sini akan dilanjutkan dengan mekanisme evaluasi harga. Adapun di sini yang dievaluasi yaitu ada total harga penawaran tidak melebihi dari total pagu kompetisinya. Kemudian evaluasi kewajaran harga apabila ternyata di bawah 80%. Kemudian jangan lupa di sini juga perlu dievaluasi harga satuan timpang. Ya, di antaranya harga satuan timpang ini yang nilai penawarannya itu melebihi dari 110%. Di mekanisme yang dulu Bapak dan Ibu pada saat eh, apa namanya nilai pagu kompetisinya muncul di tayangan penyedia, itu penawarannya akan di bawah nilai pagu kompetisi per item pekerjaan gitu ya. Tapi saat ini di aplikasi setelah kami pelajari, ternyata eh, informasi tersebut di akun penyedia untuk nilai pagu kompetisi per item pekerjaan itu sudah tidak eh, tayang gitu ya. Jadi kalau sebelumnya ada batasan untuk menawar sesuai dengan pagu kompetisi atau nilai HPS per item pekerjaan, nah saat ini sudah tidak ada di akun penyedia sehingga perlu dilakukan juga evaluasi harga satuan timbang untuk memastikan nilai penawaran yang di atas 110%. Nah, kemudian ada kertas kerja Bapak dan Ibu yang pada intinya di evaluasi ini akan dituangkan, termasuk kertas kerja detail ya. Kalau tadi ini kami menyampaikan secara global, ini apabila ternyata ada evaluasi kewajaran harga juga dibuatkan detailnya. Nah, sehingga secara praktek Bapak dan Ibu eh, dari beberapa yang sudah kami sampaikan, ya ada beberapa dokumentasi gitu ya. Ada beberapa dokumentasi. Ya, di antaranya di sini ada beberapa template-template yang sudah dibuat Bapak dan Ibu ini untuk mendokumentasi beberapa proses ketika ternyata ada tadi yang kami sampaikan perlu trial untuk aspal gitu ya memastikan bahwa lokasi pekerjaan yang jauh itu akan bisa mencapai suhu amparnya. Ada mekanisme trial yang sudah ditetapkan. Ini beberapa contoh dokumentasi yang sudah disiapkan ketika proses ini akan dilakukan. Jadi bukan diproses dulu kemudian baru didokumentasikan ini ya, tapi dokumentasinya itu sudah disiapkan terlebih dahulu ketika ada suatu kondisi yang terjadi dalam proses penawarannya, maka hal itu tinggal disesuaikan ke dalam kertas kerja yang sudah disiapkan. Sehingga ketika sudah mendapatkan pemenang, maka di sini akan ditetapkan sebagai pemenang, pemenangnya mengkonfirmasi gitu ya. Sebagaimana tadi kami sampaikan ketika anggarannya sudah disahkan, kemudian penyedia akan lanjut untuk menandatangani surat pesanan. Mungkin sedikit tambahan informasi bahwa dan Bu untuk pekerjaan konstruksi saat ini di katalog versi 6 itu masih belum tersedia untuk mekanisme pembayaran di sistem ya. Sehingga mekanisme pembayarannya nanti akan dilakukan di luar sistem. Ini juga perlu kita mitigasi nanti untuk menentukan bagaimana mekanisme pembayaran untuk pekerjaan konstruksi. Dan antara kami menggunakan APBD. Nah, di sini untuk pekerjaan konstruksi sumber dananya APBD, baik dengan termin maupun belanja sekaligus gitu ya. Maka di sini berhenti di surat pembayaran dan pembayaran dilakukan di luar sistem. Nah, beberapa hal terkait dengan kebijakan, terkait dengan sistem, ini sebaiknya kita simulasikan di awal terkait dengan bagaimana mekanismenya baru diproses gitu ya. Sehingga secara proses nanti tidak terlalu terkendala karena PPK beserta tim sudah paham bagaimana kebijakannya, apa yang dilakukan, dan bagaimana sistem ini akan bekerja.
Mohon izin mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu terkait dengan sharing session terkait dengan mini kompetisi yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya Bapak dan Ibu. Mohon izin kami kembalikan ke moderator, silakan. Terima kasih Mas Ardi. Nah, ini memang karena memang lagi gencar-gencarnya ya ini juga di kolom chat ini juga udah mulai banyak yang bertanya dan penasaran ini minta di-share model dokumen kompetisi sama kertas kerjanya Mas Ardi. Kemudian ada yang juga bertanya dari Pak Saiful Ramdhani ini mengenai dasar aturan tentang model dokumen kompetisi ini, mini kompetisi ini, apakah memang ada dalam aturan peraturan LKPP atau aturan lainnya yang sudah istilahnya memberikan suatu format khusus ya, standar gitu. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. J, mungkin saya sampaikan nanti mohon dibantu dikoreksi ya karena kami juga masih dalam proses belajar juga di sini. Setahu kami dari LKPP itu belum menetapkan standar dokumen atau sekarang namanya model dokumen ya, model dokumen kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Pada beberapa hari yang lalu kami juga ada kegiatan diisi sama LKPP masih disampaikan demikian gitu ya. Jadi setahu kami masih belum ada. Sehingga saat ini untuk proses mini kompetisi konstruksi ini kami mengacu dari Surat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi nomor PA 0106 gitu ya, tertanggal 2 September 2025. Jadi di Pemprov Jatim tidak membuat dokumen kompetisi sendiri untuk pekerjaan konstruksi, melainkan mencontoh yang ada di Kementerian PU. Karena di situ kalau kita baca Bapak dan Ibu di dokumen Kementerian PU, ini kalau kita baca di bagian ketentuan umum ya kalau tidak salah ya. Nah, kalau sebelumnya beberapa dokumen itu hanya dikhususkan di Kementerian PU saja. Nah, di dokumen ini saya izin share, tidak ada pembatasan terkait dengan hal tersebut. Sehingga dalam hal ini ketika berproses mini kompetisi, maka kami mengacu ke dalam dokumen ini. Dan beberapa dokumen ini bisa disesuaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Jadi kalau dokumennya ini nomor suratnya yang ini 2 September 2025 ini Pak. Jadi masih menggunakan yang dari Kementerian PU. Kalau untuk mini kompetisi barang apabila dibutuhkan dokumen kompetisi, nah itu kami yang menyusun sendiri. Jadi kami mengambil dari beberapa referensi ketentuan yang terkait itu kami susun dokumen kompetisi untuk pengadaan barang. Kalau konstruksi yang sedang kita bahas mengacu di yang Kementerian PU tadi. Demikian Pak, mohon izin kami kembalikan. Monggo silakan Pak. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Ardi ini. Oh, nggih. Ya, untuk terkait sama ini mungkin ini ya pekerjaan yang konstruksi yang di atas 200 juta ini apakah dilaksanakan oleh PPK atau Pokja? Kayaknya kalau oleh Pokja kayaknya belum ada fiturnya ya di ini katalog versi 6 ini Mas Ardi. Betul. Kalau secara fitur di katalog versi 6 untuk Ya. Pokja ini masih belum tersedia gitu ya. Kalau kita rujuk di Jadi masih antaranya di dilakukan oleh PPK ya. betul, Ya. masih oleh PPK, betul. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Santoso nih, apakah e-pur tasing pekerjaan kontrol jika tidak sama, apa dan bagaimana bedanya? Baik. Terima kasih Pak Santoso. Kalau supply by owner itu kan diatur di ketentuan pasal 20 Bapak Ibu ya, di pemaketan, strategi pemaketan. Kalau di sini bukan supply by owner karena pekerjaannya secara sekaligus tidak memisahkan antara beberapa komponen materialnya. Jadi kalau dari item pekerjaan itu dilaksanakan secara sekaligus menggunakan skema mini kompetisi. Kalau menggunakan skema supply by owner itu ada beberapa paket lain
yang beberapa komponennya tidak tersedia di pekerjaannya. Nah, itu ada yang menggunakan supply by owner gitu ya. Jadi secara manajerial nanti PPK akan mengelompokkan, memaketkan. Sehingga kalau kita baca di ketentuan pasal 20 di Perpres 46 Bapak dan Ibu, di situ bisa jadi penyediaan material itu menggunakan skema pemaketan yang berbeda-beda. Kalau yang barusan saya jelaskan, ini langsung satu paket gitu ya. Jadi satu paket item-item pekerjaannya ditransaksikan menggunakan metode mini kompetisi di katalog versi 6. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk apa? Ya, ini mohon izin untuk kestabilan jaringan saya Iya, ini ya, mute ininya. monggo, Pak. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya nih, Mas Ardi, ini ada Iya. apakah untuk login perlu butuh konfirmasi ataukah link lain yang sudah berisi tentang dokumen MDK dan KK persiapan PPK ini? Ini agak bingung juga ini. Ini yang mana, Pak? SE yang mana ini ya? Atau Kayaknya yang terkait sampai sama 18? SE yang tadi itu Mas, apa terkait tentang model dokumen kayaknya. Oh, baik. Kalau model dokumen nanti bisa dibagikan, Pak, di sini. Jadi kalau dokumennya sudah ada yang versi versi Word ya, jadi bisa dibagikan kemudian bisa diadopsi atau digunakan. Kalau yang dimaksud SE terkait dengan penyusunan harga dianalisa tadi bisa didownload sendiri Pak di JDH Kementerian PU ya. Ya. Nanti bisa didownload apa namanya terkait dengan analisanya. Kemudian dari Pak Ardiman ada pertanyaan, apakah nilai di bawah 200 juta juga wajib mini kompetisi? Ini kayaknya terkait sama kebijakan ya Mas ya. Iya, kalau untuk aturan umum Pak Ardiman di LKPP di situ penentuan negosiasi atau mini kompetisi di misalkan di peraturan LKPP nomor 9 keputusan Kepala LKPP 177 2024 gitu ya. Di situ tidak ditentukan berdasarkan nilai gitu ya. Tapi kalau misalkan ada minimal dua yang punya produk penayangan yang sama atau sejenis gitu ya, itu bisa dilakukan dengan mini kompetisi. Atau di sektor konstruksi, pekerjaan konstruksi, material, jasa, itu ada surat sendiri dari LKPP wajib dengan mini kompetisi gitu ya. Nah, tadi sempat saya sampaikan kebijakan di Pemprov Jatim. Mohon maaf ini pemberlakuannya di Pemprov Jatim itu nilai di atas 200 juta itu dilakukan dengan mini kompetisi. Ini tindak lanjut dari MCSP KPK gitu ya. Jadi di atas 200 dengan mini kompetisi. Nah, ketika Bapak tanyakan apakah di bawah 200 wajib dengan mini kompetisi itu dikembalikan ke PP ya, terutama ketika di bawah 200. Kalau mau mini kompetisi boleh-boleh saja. Baik, makasih Mas. Ini udah ada raise hand dari Pak Alim Bahari. Silahkan Pak Alim Bahari, perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. suara saya kedengaran ya? Ya, Kedengaran? terdengar Pak Oke, Alim. baik. Ya. Terima kasih Pak Moderator atas waktu dan kesempatannya. Izin Pak narasumber, pertama perkenalkan nama saya Alim Bahri dari UKPBJ Kabupaten Wakatobi. Kebetulan saya juga adalah Jafung di Pengelola Pengadaan Barang Jasa. Izin Pak, saya sedikit tertarik Pak dengan materinya tadi terkait klarifikasi Pak. Ya, tadi kan di Dokter dijelaskan bahwa ada beberapa poin yang bisa diklarifikasi Pak. Salah satu poinnya itu Pak terkait lokasi Pak, lokasi penyedia atau lokasi pelaku usaha Pak. Ini Pak bentuk klarifikasinya itu apakah nanti kita kirimkan surat terus atau bagaimana Pak? Karena kan biasanya juga ini Pak, apakah kalau dia biasanya kan di dokumen kalau dulu itu ada SIUP sih Pak, surat izin usaha perdagangan. Kalau dulu itu SIUP itu bahwa dia menerangkan posisi posisi alamat pelaku usaha itu ada di suatu tempat. Apakah bisa surat keterangan saja Pak dari misalnya dari RT, surat keterangan usaha begitu Pak dari RT. Terus Pak, itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua saya, izin Pak terkait ini Pak, klarifikasi kalau kewajaran harga Pak di kalau nilainya itu di bawah 80% Pak dari total pagu. Kemarin kan Pak, saya sempat lihat juga di ininya Pak di Doktis yang dibagikan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu Pak di bab 11 kalau nggak salah atau bab 10 itu yang terakhir Pak bahwa PPK itu atau Pokja
atau pejabat pengadaan itu dibolehkan melakukan klarifikasi kewajaran harga, Pak, untuk melihat item-item tersebut. Itu dilakukan, dibuat juga ada formatnya, Pak, surat itu. Apakah ini, Pak, untuk saya teknisnya sih, Pak, mau ini apakah nanti di format untuk menentukan nilainya ini, Pak, apakah kita mengundang atau melakukan klarifikasinya itu, Pak, langsung mengundang penyedianya datang atau kita by Zoom atau seperti apa sih, Pak, ketika kita temukan seandainya ada yang kita anggap tidak wajar. Kan harga yang tidak wajar ini ketika dia nilainya minimal dia melampaui, kalau sama atau kurang itu dianggap wajar. Ketika dia lebih baru tidak wajar. Apakah untuk menentukan itu nantinya, Pak, ketika misalnya ada yang menawar di bawah dan ditemukan di bawah 80 itu langkah-langkahnya seperti apa sih, Pak? Izin untuk sementara seperti itu, Pak, narasumber. Pak moderator, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Oliver ya. Silahkan Mas Ardi. Jadi baik, terima kasih. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait dengan klarifikasi. Nah, ini yang sudah dilakukan. Adapun pertama perlu kita identifikasi terlebih dahulu sarana ya, sarana untuk klarifikasi. Saat ini yang disediakan di sistem, di situ bisa menggunakan fitur chat ya, fitur chat atau pesan. Itu bisa berkomunikasi dengan penyedia tersebut. Nah, itu diantaranya bisa digunakan apabila kita mengirimkan klarifikasi atau memberikan pemberitahuan ya, kapan dilakukan klarifikasi, atau kita meminta beberapa dokumen klarifikasi. Itu bisa dilakukan melalui fitur chat atau pesan yang tersedia di sistem. Kemudian bisa juga menggunakan klarifikasi secara daring. Daring ini bisa manfaatkan misalkan Zoom meeting atau fasilitas lain yang bisa digunakan atau klarifikasi secara langsung. Nah, karena ini adalah pekerjaan konstruksi yang tadi sempat saya jelaskan itu kebanyakan materialnya adalah hot mix dan juga beton yang terkait dengan jarak. Jadi penyedianya itu relatif berada di Jawa Timur, Pak Alim dan Bapak Ibu. Jadi berada di kabupaten kota di Jawa Timur rata-rata penyedianya. Karena mereka nanti keterkaitannya dengan pemilikan AMP maupun badging plan itu tidak terlalu jauh dengan lokasi pekerjaannya. Nah, sehingga secara praktek terkait dengan mekanisme klarifikasi, ini apabila kebutuhannya tidak hanya secara dokumen ya, tadi yang bisa di-share by pesan atau chat, melainkan perlu diklarifikasi secara langsung, maka ini dilakukan secara tatap muka. Nah, baik tatap mukanya ini ada yang dilakukan di kantornya PPK. Tadi paketnya misalkan di Surabaya, maka dilakukan di Surabaya. Sehingga di pertemuan tersebut akan diklarifikasi baik secara administrasi maupun data dukung yang perlu dilengkapi atau ditunjukkan oleh penyedianya gitu ya. Bahkan di sini diklarifikasi juga dimungkinkan untuk melihat secara langsung di lapangan gitu ya. Sehingga beberapa sarana ini kondisionalnya disesuaikan dengan kebutuhan klarifikasi itu sendiri. Nah, sebaiknya pada saat kita akan menggunakan media apa yang harus dipenuhi, siapa yang harus hadir, nah itu disampaikan di surat klarifikasinya Pak Alim dan Bapak Ibu, sehingga akan menjadi jelas secara tertulis kapan pelaksanaannya, medianya apa, di mana, dan apa yang perlu diklarifikasi. Nah, sehingga itu akan menjadi acuan bagi para pihak ya, pihak PPK beserta tim dan pihak penyedia yang memenuhi dalam proses klarifikasi. Itu secara praktek yang dilakukan pada mekanisme klarifikasi. Kemudian untuk evaluasi kewajaran harga, betul yang disampaikan Pak Alim tadi di dokumen kompetisi, di antara di bab 10 gitu ya, penjelasan yang ada di di bagian IKP evaluasi di ketentuan bab 10 di situ terdapat petunjuk evaluasi kewajaran harga. Nah, di sini tentu yang dievaluasi itu tidak secara keseluruhan, Pak Alim dan Bapak Ibu, tapi di pekerjaan-pekerjaan yang menjadi mata pembayaran utama. Sehingga kalau membuat paket tadi, Pak Alim, Bapak Ibu, itu sebaiknya sejak sudah diurutkan dulu. Jadi pada saat membuat paket kompetisi kan ada paket satu, pekerjaan dua, dan seterusnya gitu ya, sebanyak item pekerjaannya itu dimulai dari nilai yang besar dulu gitu ya, dari mata pembayaran. Jadi akan urut sampai ke pekerjaan yang terkecil. Dan nanti penyedia pada saat mengajukan penawaran juga akan memenuhi desain kita. Pekerjaan satu itu yang paling besar, dua dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian keterkaitannya dengan evaluasi kewajaran. Nah, karena ini pekerjaan di Dinas Bina Marga yang sedang kami paparkan tadi, itu kebanyakan kan pekerjaan konstruksi tadi ada ACWC, sehingga ketika analisa kewajaran harga
maka di situ akan melihat kewajaran dari struktur pembentuk harganya gitu Pak ya. Di antara tadi sudah ditentukan di dokumen itu adalah upah. Jadi upah itu ditentukan sesuai dengan SE Group UMK di Kabupaten Kota Jawa Timur, misalkan pekerjaan di Surabaya, maka ketika penyedia menawar di situ upahnya harus menggunakan upah minimum gitu ya. Sehingga dianggap wajar ketika memenuhi dari upah minimum yang berlaku di tempat tersebut, baik dengan satuan orang hari maupun orang jam tadi. Sehingga untuk upah lebih mudah, Pak ya. Sehingga tinggal dicek kalau penawarannya sudah menggunakan upah minimum sesuai dengan satuan yang ditentukan, maka itu sudah dianggap wajar gitu ya. Kalau minimum kan berarti itu yang paling rendah. Nah, kemudian tinggal melihat yaitu terkait dengan material dan peralatan gitu ya. Rata-rata yang cukup besar itu di bagian materialnya, terutama ketika materialnya hot mix gitu ya, Pak ya. Nah, kalau di Jawa Timur itu data-data penyedia pemilik AMP beserta harga pasar itu kan relatif bisa terpetakan, Mbak. Contoh misalkan di Surabaya ini ada beberapa penyedia AMP, kemudian di Gresik, di Pasuruan ya beberapa daerah yang terdekat itu rata-rata sudah terpetakan. Dan harga pasar per tadi kan menggunakan satuan ton misalkan Pak ya, itu harga satuan ton dengan ACBC spek tertentu itu harganya juga sudah terpetakan gitu ya. Nah itu akan lebih memudahkan pada saat nanti evaluasi kewajaran harga akan dikonfirmasi gitu ya. Kalau mekanismenya secara praktek Pak terkait dengan tadi Bapak sempat konfirmasi bagaimana teknis evaluasi kewajaran harga. Maka di situ eh, bisa dikonfirmasi terkait dengan kepemilikan eh, terkait dengan alat atau untuk pembuatan material gitu ya. Ketika ini pekerjaan menengah gitu ya, biasanya penyediaannya itu pemilik pemilik AMP. Rata-rata mereka pemilik gitu ya. Kalau pekerjaannya kecil, itu kecenderungannya mereka minta dukungan gitu ya. Nah, sehingga nanti tinggal dikonfirmasi ke pemilik AMP, badging plan atau ke pendukungnya, apakah harga tersebut wajar atau tidak. Nah, Bapak dan Ibu yang perlu dicermati pada saat kita mempertanyakan harga. Kami pernah punya pengalaman ini secara pengalaman langsung melakukan survei ke penyedia AMP itu ketika pihak pemerintah dan pihak penyedia itu menanyakan harga itu ternyata ada perbedaan. Termasuk pada saat kita menanyakan harga persatuan tertentu, contohnya per ton atau per kuantiti keseluruhan kebutuhan gitu ya, itu harganya berbeda. Nah, sehingga hal ini juga perlu menjadi salah satu catatan pada saat melakukan konfirmasi sehingga beberapa data tadi sebagaimana disampaikan oleh penanya akan dimasukkan ke bab 10 di petunjuk evaluasi kewajaran harga. Di antara di sini tinggal dimasukkan sudah ada tabelnya ya, nanti untuk memastikan apakah harga tersebut eh, dianggap wajar atau tidak oleh BPK. Mohon izin tersebut yang bisa saya berikan tanggapan dari pertanyaan yang diajukan. Gimana, Pak Alim? Ada tanggapan? Izin Pak, oh ya, kasih ya Pak. Terima kasih Pak Ardi selaku narasumber atas jawabannya. Izin Pak, terkait yang tadi Pak klarifikasi kan yang tadi terkait di kewajaran harga itu kan Pak dilihat kewajaran harganya dari struktur pembentuk harga ya Pak, dari upah, bahan dan material. Gimana Pak kalau nanti kan yang ini untuk saat ini kan Pak belum ada roll ya ya Pak untuk katalog konstruksi ini Pak masih di PPK yang melakukan evaluasi dan dibantu dengan tim teknis. Gimana Pak kalau kan sesuai surat juga kemarin Pak dari LKPP bahwa untuk kurasi dari surat dari Direktorat Jenderal Konstruksi untuk kurasi ini dilakukan oleh PPK, penjawat pengadaan atau Pokja. Karena eh, untuk di Dirjen Bina Konstruksi kan nggak mampu untuk kurasi semua, Pak. Jadi kurasi untuk produk tayang ini atau kerjaan harga itu nanti dilakukan oleh teman-teman PPK. Gimana Pak? Kalau seandainya di saat evaluasi ini ditemukan, misalnya ternyata penyedia ini tidak melampirkan tadi Pak, struktur bentuk harganya itu di produk di desk kan biasanya di deskripsi itu Pak ada. Kalau nggak ada itu Pak, apakah bisa langsung dia digugurkan Pak atau gimana Pak untuk di yang nyambung di situ tadi Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Ya, Baik, silahkan. langsung ya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan lanjutan Pak Alim.
Nah, itu kembalinya di ketentuan doktisnya ya, dokumen kompetisinya. Tadi di antaranya Pak Alim saya tadi sempat membagikan di ketentuan dokumen kompetisi ya, di ketentuan bab 3 IKP di klausul 2.6. Nah, di situ memang ada kewajiban penyedia itu untuk melengkapi struktur harga di setiap penayangan produk. Nah, ini keterkaitannya dengan pengecekan yang dilakukan oleh PP atau PPK sebelum melaksanakan proses evaluasi. Jadi memang kalau kita baca selain di dokumen kompetisi, di surat yang disampaikan oleh LKPP, nah di situ kan juga disampaikan bahwa saya izin sambil saya buka agar mungkin Bapak Ibu yang lain juga memahami ya apa pertanyaan yang dimaksud Pak Alim. Nah, di surat LKPP nomor 18634 di sini juga disampaikan bahwa eh, pembeli yaitu PP atau PPK itu perlu memastikan kebenaran kesesuaian informasi produk dan atau kualifikasi penyedia dengan evaluasi penawaran dari mini kompetisi. Ini juga sesuai dengan dokumen pengumuman penayangan gitu ya. Di dokumen pengumuman penayangan di versi addendum itu kurang lebih redaksinya juga sama bahwa PP atau PPK diperlukan untuk melakukan evaluasi. Nah, keterkaitannya dengan dokumen kompetisi yang digunakan dasar untuk melaksanakan evaluasi. Nah, di sini ada mekanisme pemeriksaan atau pengecekan informasi produk yang mana apabila peserta tidak memenuhi ketentuan itu dapat digugurkan. Tadi Pak Lim konfirmasi ya. Di antaranya di sini perlu dilakukan pengecekan yaitu terkait dengan produk yang ditayangkan dilengkapi dengan dokumen struktur pembentuk harga. Artinya tidak bisa dong peserta misalkan ACWC 1 ton tiba-tiba menayangkan 1.200.000 tanpa disertai dengan struktur gitu ya. Nah, ini juga perlu disediakan struktur pembentuk harga. Kenapa kok dia menawar dengan harga 1.200.000? Tentu ada analisa yang mendasarinya Pak Alim ya Bapak Ibu. Sehingga harga tersebut akan menjadi relevan. Jadi di sini di pengecekan itu kalau di tahapan sebelum evaluasi itu ada atau tidak gitu ya. Ketika ternyata dilengkapi, artinya ada, maka produk tersebut terpenuhi atau memenuhi di bagian pengecekan. Nah, di sini tidak disampaikan, artinya terkait dengan struktur pembentuk harga, itu sebenarnya penyedia bisa membuat per item penayangan produk, atau dia bisa membuat banyak, Pak. Jadi strukturnya dibuat beberapa item, kemudian ditayangkan sekaligus. Jadi pekerjaan A, strukturnya banyak gitu ya, tapi ada di pekerjaan tersebut dan seterusnya. Jadi dilakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan evaluasi. Nah, ini dilakukan oleh PP atau PPK dan memastikan kesesuaiannya. Dan secara praktek Pak Alim, Bapak Ibu, kemarin banyak penyedia yang tidak paham di sini sehingga banyak yang berguguran sebelum dilakukan evaluasi. Nah, sehingga tadi sempat kami highlight ya, mekanisme unfreezing itu cukup penting untuk menyampaikan kepada para peserta apa namanya akan mengikuti mini kompetisi agar mereka memahami mekanisme terkait dengan dokumen ini. Tersebut Pak Alim, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Ardi juga Pak Halim. Mohon maaf, saya batasi ini kalau mungkin masih ada tanggapan ya Pak Halim ya, karena ada Tidak cukup, peserta Pak. lain Cukup. yang Terima kasih. ya baik. Terima kasih Pak Halim. Eh, Baik, selanjutnya eh, ada yang rahasia juga nih Mas Baskoro dari Yogyakarta. Ini sesama narasumber ini. Wah, ini guru Silakan Mas. saya. Iya, silakan Mas Bas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ketemu mentor saya ini. Salam sehat Pak Ardi. Ya, gimana Pak Fas? Sehat Pak Fas? Alhamdulillah sehat ya. Ya mungkin langsung Alhamdulillah. aja ya ini karena memang ini ya waktunya terbatas sekali ya Pak Ardi ya. Oke, Ya oke. mungkin langsung langsung aja Pak Ardi. Sebenarnya saya menyambung apa yang ini sampaikan Pak Halim ya. Ini untuk memastikan terkait ini apa unsur eh, ada tayang produk yang nantinya akan kita konfirmasi atau kita kurasi ya, yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PU, tapi sekarang dilaksanakan oleh PT atau PPK. Nah, terkait ini ya, apa dokumen pembentuk harga itu tadi terkait ada SBU, kemudian ada sertifikat ini apa Standar. eh ya betul standar, kemudian harga pembentuk harga. Nah, ini apakah itu ketika misalnya gini Pak Ardi, dia tayangnya tuh di Jawa Timur, tapi ketika dia nawar di Yogyakarta, ya
nawar di Yogyakarta, apakah dokumennya itu harus sesuai dengan dia menawar di Yogyakarta. Mungkin itu Pak Ardi terkait pembentuk harga. Tadi kan Pak Ardi mencontohkan terkait kalau di Jawa Timur berarti harus pembentuk harganya di Jawa Timur ya. Tapi ketika dia Ya, berpeluang menawar di Yogyakarta, apakah produk tayangnya itu harus menyesuaikan di Jogja atau itu merupakan hal yang berbeda? Dia tetap produk tayang di Jawa Timur, tapi ketika dia mau di Jogja, dia harus buka juga jualan di Jogjanya ya, jualan di Jogjanya. Nah, apakah pembentuk harganya nanti itu ini terkait produk tayangnya dulu sebelum ya. nanti dia masuk ke penawarannya dia ya, penawaran penyedianya. Mungkin itu Pak Ardi ini untuk memastikan memastikan ya seperti apa ya yang seharusnya ya. Ini jadi pertanyaan juga dari para pelaku-pelaku usaha yang konsultasi ya bagaimana dengan mekanisme pembentuk harga itu terkait produk tayang dengan penawaran mereka nantinya seperti itu. Mungkin itu Pak Ardi. Terima kasih Pak Ardi, salam sehat selalu Pak Ardi. Alhamdulillah bisa bertemu ini. Mohon maaf saya nggak bisa open kamera ini, kayak sinyalnya jelek ya. Terima kasih Pak Ardi. Ya, matur nuwun Mas Oke. Bas. Ya, sami-sami Pak. Silakan Mas Ardi. Oke, baik. Terima kasih. Saya mohon izin menanggapi. Nanti mohon dibantu dikoreksi apabila ada yang kurang sesuai gitu ya. Ini yang saya pahami terkait dengan yang ditanyakan Pak Bas tadi. Yang pertama, Pak dan Ibu, kita perlu merujuk kembali di dokumen eh, pengumuman penayangan produk ya. Ini saya tayangkan salah satu contohnya di Bina Marga. Dan saya sudah cek di Bina Marga, SDA, dan Cipta Karya itu ketentuannya kurang lebih sama gitu ya. Jadi ini cukup mewakili. Di antaranya di dokumen pengumuman penayangan ini disampaikan bahwa penerapan harga zonasi di antaranya di kategori tingkat 3 kita sudah memahami ya pengelompokan kategori tingkat 3 tadi sudah dibahas dan antaranya menggunakan zona harga kabupaten kota gitu ya. Nah, sehingga untuk mereka tayang mempertimbangkan dari kategori tingkat 3 maka penayangan produk penyedia itu perlu disesuaikan dengan zona harga. Nah, zona harga gitu ya. Nah, di antaranya di paket pekerjaan yang tadi digunakan di situ PPK menginformasikan bahwa zona harga yang digunakan adalah zona harga di kota Surabaya misalkan. Zona harga di kota Surabaya. Saya berikan contoh tadi selain paket pekerjaannya berada di kota Surabaya, di sini juga ditekankan kembali bahwa di sini contohnya misalkan keterkaitannya sama harga tayang produk yang nanti akan diajukan di mini kompetisi, maka penyedia juga perlu menyusun sesuai dengan harga di kota Surabaya. Sehingga keterkaitannya dengan dokumen pengumuman penayangan, kemudian dengan dokumen kompetisi, sebagaimana di ketentuan dokumen kompetisi yang tadi sempat kita bahas, maka di sini Pak Baskoro dan Bapak dan Ibu terdapat pengecekan di sini. Pengecekan pengisian zona harga produk yang ditayangkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Apa ketentuan yang ditetapkan? Pertama adalah dokumen pengumuman penayangan produk. Yang kedua adalah di dokumen kompetisi bahwa penyedia itu perlu pada saat menayangkan dan juga menawarkan itu di lokasi zona. Lokasi zona mana? Kabupaten atau kota. Kalau tadi disampaikan di kota Surabaya gitu ya. Sehingga implementasi dari kebijakan ini, kalau kita lihat secara implementasi, maka di produk tayang, penyedia nanti diharuskan mempunyai wilayah eh, sesuai dengan zona yang ditentukan oleh PPK sesuai dengan lokasi paket pekerjaannya. Ini mohon izin saya coba mengambil secara acak. Nah, di sini ada harga zonasi, Bapak dan Ibu. Mohon maaf, ini bukan tujuan untuk promo dari penyedia ini, bukan. Saya mengambil secara acak. Di sini melihat harga zonasi. Nah, sekilas Pak Baskoro dan Bapak Ibu, kalau kita lihat harga zonasi seperti ini, di sini misalkan ada 38 kabupaten kota. Oke, dia sudah menawarkan zona harga di 38 kabupaten kota. Pertanyaannya, kira-kira harga ini sudah sesuai atau belum gitu ya? Yang bisa kita dasari untuk diskusi di antaranya upah di kabupaten kota di Jawa Timur itu harganya beragam gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat penyedia ini lokasinya berada di mana.
penyedia ini lokasinya berada di mana gitu ya. Kita bisa mengunjungi toko, ternyata penyedia yang berada di Kota Malang misalkan. Nah, maka ketika dia menayangkan dengan harga yang sama di kabupaten kota, dia sudah menayangkan untuk masing-masing kabupaten kota. Cuman kesesuaian harganya terkait dengan struktur pembentuk harganya. Nah, di sini yang perlu kita gali gitu ya. Tapi keterkaitannya dengan dokumen kompetisi, maka pengecekan gitu ya. Paling tidak dia sudah mengisi zona harga produk sesuai dengan lokasi ketentuan yang ditetapkan. Sehingga kalau tadi pekerjaannya di Surabaya, maka ketika produk tayang ini yang diusulkan, nah di sini sudah ada bahwa dia sudah menayangkan sesuai dengan lokasi di kota Surabaya, lokasinya sekian gitu ya. Bagaimana ketika tadi Pak Abbas menanyakan penyedia dari Jogja menawarkan di sana gitu ya, maka penyedia tersebut sesuai dengan pengecekan informasi ini juga perlu punya zona harga di kota Surabaya sesuai dengan lokasi pekerjaannya. Kalau ternyata dia tayang tapi tidak punya lokasi harga di Surabaya, maka dia kemungkinan tidak akan memenuhi di ketentuan 26.2 di sini. Nah, bagaimana implikasinya ketika dia tidak memenuhi salah satu di antara beberapa pemeriksaan yang ada di sini, maka peserta tersebut konsekuensinya dapat digugurkan. Mohon izin Pak Bas, itu yang saya pahami. Baik, Mana Mas terima Bas? kasih. Yo. Clear, clear Pak Ardi. Berarti ketika dia mau nawar di mana, berarti harus buka zonasinya ya, zonasinya dan pastinya di situ untuk pembentuk harga pasti melekat kepada zonasi tersebut. Seperti itu ya Pak Ardi ya. Kalau dia mau Oke, nawar Jogja harus betul. buka harga di Jogja ya. Oke, baik, Iya, baik, Pak. baik, baik. Oke, Baik oke. dengan komponen pembentuknya ya, harus sesuai lah dengan ketentuan yang berlaku ya terkait untuk harga upah seperti itu ya. Baik, Betul, terima Pak. kasih Pak Betul. Ardi. Clear, clear Pak Oke, Ardi. Salam sejahtera Pak Ardi. sami-sami Pak Bas. Oke, Oke, sehat-sehat juga sampai jenengan, jumpa Pak Pak. Ardi. Oke, Oke, Mas Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Bas. Baik. eh, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Mungkin kita coba lihat di kolom chat ya. Ini ada Bu dari Juliati nih terkait sama penyusunan RAP pada mini kompetisi konstruksi. Satu Apakah item ya, halo Pak berakhir Muji? jam 3 Pak itu. Oh ya Pak, 4 menit lagi Pak. Ya, Matur nuwun Pak Muji di reminder. ya, kasih Pak. Ini terkait di penyusunan rapnya ini apakah item-item pada rap harus menyesuaikan dengan kategori sampai level 3 yang ada di katalog Mas? Mengingat Mikom konstruksi ini non itemized gitu. Singkat aja mungkin Mas. Ya, baik. Jawabannya betul, harus disesuaikan. Tadi mohon izin di paparan saya juga di tahapan awal Ibu yang bertanya, tadi sempat saya sampaikan juga bahwa di awal perlu dicek kesesuaian RAB dulu Bu untuk memastikan bahwa item-item pekerjaannya tersebut tersedia sesuai dengan kategori tingkat 3 dan di master produknya. Nah, di sini ya, ketika tersedia bahwa itu bisa dilanjutkan pengecekan di penayangan bahwa itu bisa dimini kompetisikan. Nah, tersebut jawabannya. Terima kasih Mas. Eh, ini yang terakhir nih mungkin ini dari Pak Mantawa ini. Apakah dalam dokumen kompetisi perlu dilengkapi dengan format atau BOQ analisa harga satuan pekerjaan? Baik, terima kasih izin Pak, langsung saya tanggapi. Baik, untuk analisa itu kan sebenarnya sudah ditetapkan di SE 182 2025 gitu ya. Sehingga pada saat pekerjaannya itu sesuai analisanya, maka mengajunya ke analisa di SE tersebut 182 2025. Karena di situ sudah rinci untuk bidang Bina Marga, SDA dan juga Cipta Karya, analisanya sudah mengikuti dengan analisa tersebut. Namun secara praktek itu ada beberapa pekerjaan yang dianalisa tersebut masih belum tersedia. Jadi pekerjaannya sama, tapi secara pelaksanaan itu analisanya ada perbedaan gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau analisanya sudah mengacu ke SE 182, maka tidak perlu didetailkan kembali, BOQ-nya tidak perlu disampaikan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang secara analisa berbeda, PPK sudah membuat analisa dari pekerjaan tersebut, itu dipersilahkan gitu ya. Jadi produk tayang penyedia pada saat tayang itu akan mengacunya ke analisa standar, analisa yang sudah ditetapkan Kementerian PU. Tapi ketika ternyata analisanya ada perbedaan, implikasinya dengan pekerjaan terpasang gitu ya,
Maka di mini kompetisi, di pengajuan penawaran mini kompetisi, penyedia dapat menyusun kembali analisa sesuai dengan BOK yang disampaikan oleh PPK, yang mana itu berbeda dengan analisa standar. Jadi pada saat membuat kompetisi, singkatnya PPK kan melengkapi atribut ya, melengkapi atribut di situ ada bagian spesifikasi lainnya gitu ya. Itu silahkan dituliskan secara rinci bahwa ini secara analisa berbeda demikian dan demikian bisa dilihat di lampirannya. Sehingga nanti pada saat penyedia mengajukan penawaran itu akan mengikuti dari analisa yang sudah ditetapkan PPK. Izin tersebut Pak tanggapannya. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ini pas nih waktunya pas habis juga. Eh, Terima kasih. Sebenarnya masih banyak ada pertanyaan juga, penasaran juga nih saya. Cuman kita dibatasi waktu, mungkin di luar diskusi ini bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih sekali atas sharing sessionnya pada siang hari ini, Mas Ardi. Mungkin sebagai penutup ada closing statement atau pesan-pesan bagi peserta. Silahkan, Mas Ardi. Baik, terima kasih. Kalau secara praktek, Bapak dan Ibu, mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini sudah bisa dilakukan, tapi kita tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam berproses, Bapak dan Ibu, di antaranya sebelum proses, pahami aturan main, yaitu aturan-aturan yang berlaku dan sistemnya, karena sistem ini terus berkembang dan mengalami perubahan, sehingga perlu dipahami dengan seksama. Jadi perlu berilmu dulu sebelum beramal gitu ya. Kemudian pada saat berproses tentu perlu libatkan pihak-pihak yang terkait apalagi ini paket yang baru diproses. Silakan dilibatkan UKBJ, inspektorat maupun pihak yang lain minta beberapa masukan dari pihak yang dianggap ahli sehingga tahapan yang dilakukan itu akan sesuai dengan ketentuan dan jangan lupa setiap prosesnya didokumentasikan. Yang tidak kalah penting Bapak dan Ibu di proses ini perlu integritas dari pelaksana gitu ya, sehingga pada saat berproses hendaknya tetap dilakukan sesuai dengan profesionalitas, tidak melampaui kewenangan dan integritas dari masing-masing pelaksananya. Dan itu yang bisa kami sampaikan. Silahkan mungkin di lain kesempatan bisa berdiskusi kembali dengan kami terkait dengan mekanisme implementasi mini kompetisi, terutama yang sudah dilaksanakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak. Mohon izin kami kembalikan. Terima kasih sama-sama Mas Ardi Kasmono. Sukses selalu ya. Eh, Amin. Moga-moga apa yang dibagikan beliau pada kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu. Semoga kita juga sedikit demi sedikit bisa menerapkannya di lingkungan kerja kita masing-masing. Dan saya selaku moderator, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Muji Santosa selaku pengelola. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih.